posisi makmum dan imam sebagai akibat dari perbedaan jumlah makmum dan dalam sholat berjamaah, dan melalui bimbingan guru dan kegiatan membaca, siswa mampu mendemonstrasikan perbedaan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah bagi laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, kemudian bisakah kalian membedakan dua istilah berikut, yaitu as-sholatul munfaridah atau sholat munfarid dan as-sholatul jamaah atau sholat berjamaah? Ada yang bisa membedakan kedua istilah ini? Ada enggak? Nah, coba kita lihat pada tabel ini ya. Di sini ada unsur-unsur dari kedua istilah tersebut. Yang pertama, berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat-sholat lainnya. Jadi sholat munfarid maupun sholat berjamaah itu bisa dilaksanakan baik untuk sholat fardu maupun sholat yang lainnya ya, sholat sunnah, baik itu sholat duha, sholat ya pokoknya sholat sunnah ya. Kemudian yang kedua, melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Nah, kalian lihat di kolom as-sholatul munfaridah ini kolomnya strip ya, berarti tidak termasuk ya, hanya ada di as-sholatul jamaah, berarti sholat berjamaah itu melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Kemudian ada yang berperan sebagai imam. Nah, pada kolom sholat munfarid nggak ada, adanya dalam sholat berjamaah. Berarti dalam sholat berjamaah itu ada yang bertindak sebagai imam, sebagai makmum. Nah, dalam sholat munfarid itu nggak ada, ya adanya dalam sholat berjamaah. Berarti dalam sholat berjamaah itu ada yang berperan sebagai makmum. Nah, dari unsur-unsur ini, ya, nah bisa kita simpulkan. Nah, apa perbedaan antara sholat munfarid dan sholat jamaah? Nah, kalian bisa lihat ya, pada gambar itu dalam sholat munfarid, gambarnya hanya satu orang yang sholat. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sholat munfarid itu adalah pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Ya, berarti sholatnya sendirian, nggak ada siapa ya. Kemudian sholat berjamaah. Nah, dalam sholat berjamaah di sini dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih dalam satu kesatuan, yang salah satunya bertindak sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum ya. Jadi dalam sholat berjamaah itu minimal dua orang, satu orang sebagai imam dan satunya sebagai makmum. Tapi bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang dan sebanyak-banyaknya ya, 3 orang, 4 orang atau banyak ya, kalau kita amati di masjid-masjid itu kan ya ada ratusan orang bahkan ribuan orang, itu sah-sah saja. Justru lebih baik sholat berjamaah itu dilakukan oleh banyak orang ya, karena pahalanya sangat besar sekali ya. Nah, selanjutnya dasar-dasar hukum sholat berjamaah. Nah, dalam sholat berjamaah itu dasar hukumnya yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, yang artinya dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak melaksanakan sholat bersama-sama
dengan mereka ya. Jadi dari dalil ini bisa kita simpulkan, jika kita berada di tengah-tengah orang atau misalnya kita sedang dalam forum ya, alangkah baiknya nih ya ketika kita akan melaksanakan sholat, kita ajak teman-teman kita ajak saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sudah sangat populer sekali ya. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan hadis ini. Kurang lebih bunyinya, Anibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini bisa kita simpulkan bahwa sholat berjamaah itu pahalanya dibanding dengan sholat sendirian yaitu berapa tadi? 27. Iya. Coba siapa yang nggak pengen kalau dapat pahala 27? Kalau kalian ya antara pahala 1 dengan 27 lebih milih yang mana? 27, Bu. Iya, pilih yang lebih banyak ya. Kan bandingannya jauh sekali, 1 sama 27. Iya, coba kalau dalam 1 hari 5 waktu sholat dikali 27 ya, dikali 1 bulan atau dikali 1 tahun, ya banyak sekali pahala yang insya Allah akan kita peroleh dari pelaksanaan sholat berjamaah ya. Kemudian keutamaan dari sholat berjamaah. Nah, untuk itu ya, kalau kita selalu melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah nih ya, keutamaan ini akan kita dapatkan. Apa saja? Yang pertama, dilipat gandakan pahala sholatnya. Nah, tadi kan sudah jelas ya, 1 kali sholat saja kalau kita ikuti dengan berjamaah 27. Ya, makanya nanti insya Allah bagi yang gemar melaksanakan sholat akan dilipat gandakan pahala sholatnya oleh Allah. Kemudian yang kedua, langkah kakinya ke masjid akan mendapatkan pengampunan dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah ya. Mudah-mudahan nih ya kita semuanya yang rajin, yang gemar melaksanakan sholat berjamaah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya. Selanjutnya diampuni dosanya yang telah lalu saat mengucap amin bersama malaikat. Ya, jadi ketika kita sholat sampai pada surat Al-Fatihah, kemudian imam membaca waladhdallin, amin ya, itu insya Allah aminnya kita itu akan diamini juga oleh malaikat ya, akan didoakan oleh malaikat ya. Kemudian mendapatkan naungan perlindungan dari Allah pada saat tidak ada perlindungan selain dari Allah ya. Jadi itulah tadi keutamaan dari sholat berjamaah ya. Untuk itu kita nih ya, kalian juga nih jangan sampai melewatkan untuk sholat secara berjamaah. Nah, kemudian nih kalian sebagai siswa ya, sikap kalian terhadap sholat berjamaah ya, yaitu apa saja? Yang pertama, ketika masuk waktu sholat segera menuju masjid. Iya, jadi ketika masuk waktu sholat duhur atau sholat asar, ya jangan lupa nih ya, langsung segera beranjak dari tempat kalian
untuk segera melaksanakan sholat berjamaah. Di mana? Di masjid, Bu. Kemudian yang kedua, ketika mendengar adzan langsung bergegas segera ke masjid ya, jangan malah nanti-nanti. Ya, karena kan kita tidak tahu nih ya, setelah ini nanti apa yang akan terjadi sama kita. Ya, apalagi yang perempuan sudah masuk waktu sholatnya ditunda-tunda, nggak taunya kamu nggak diundangnya datang. Ya, berarti apa? Siapa tamunya, Bu? Sayang dong. Tamunya siapa? Tamunya Mas Imam ya. Nah, jadi sayang sekali. Makanya ketika dengar waktu adzan itu segera bergegas menuju tempat sholat ya, ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah di masjid. Misalnya kalian sedang kumpul-kumpul ya sama teman, yuk kita ketika masuk waktu sholat secara berjamaah. Kemudian senang menjalin silaturahim ya, karena dengan kita mendatangi masjid ya, berkumpul dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga kita akan semakin erat jalinan silaturahim ya. Iya, kemudian senang mendatangi majelis taklim. Nah, jadi acara-acara di masjid ya, itu jangan lupa kalian ikuti ya, apalagi ini sekarang kan masih Maulid Nabi ya. Kalian bisa datang ke masjid ya untuk ikut gabung dengan warga untuk ikut serta dalam pembacaan berjanji memperingati Maulid Nabi. Ini kan termasuk syiar untuk tadi yang menyemarakkan majelis taklim, juga untuk menghormati Nabi Muhammad. Kemudian tidak suka membeda-bedakan status sosial, karena dalam sholat berjamaah ya kita semuanya kumpul dari satu, tidak memandang ya siapa kaya, siapa miskin, siapa pintar, siapa bodoh, tidak ya, semuanya di hadapan Allah itu sama ya. Jadi itu perilaku kita terhadap sholat berjamaah, dan mudah-mudahan ini menjadi PR buat kalian ya. Semoga kalian bisa melestarikan ya sampai nanti ketika kalian tua ya, mudah-mudahan tetap selalu melanggengkan yang namanya sholat berjamaah. Ya, kemudian nih ya, ayo kita bandingkan syarat-syarat sahnya imam dan makmum. Karena ketika akan melaksanakan sholat berjamaah, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Baik itu syarat bagi imam ataupun syarat bagi makmum. Nah, syarat sahnya imam itu antara lain apa saja? Yang pertama adalah Islam. Ya. Kemudian tidak hilang akal atau gila. Iya ya. Mumayyiz ya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana buruk. Jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Ya. Nah, bagaimana jika ada makmum perempuan? Nah, berarti yang menjadi imam juga harus laki-laki, kecuali dalam barisan shaf berjamaah itu semuanya terdiri dari perempuan. Berarti perempuan boleh menjadi imam bagi perempuan. Ya, tapi perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Selanjutnya, tidak berhadas kecil maupun berhadas besar. Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan itu tidak sedang berhadas. Kemudian memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukunnya sholat. Dia utamakan yang akan menjadi imam ini yang bacaannya fasih, ya, mengerti makharijul huruf, mengerti tajwid, sehingga apa? Bacaan-bacaannya itu
benar dan bagus. Coba kalau yang jadi imamnya orang yang cadel, ya, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, nanti yang ada malah jamaahnya pada ketawa, ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan, ya. Jadi utamakan yang menjadi imam itu yang bacaannya fasih. Selanjutnya, pada waktu menjadi imam, ia tidak sedang dalam posisi sebagai makmum, ya. Nah, itu tadi syarat-syarat sahnya imam. Kemudian syarat-syarat sahnya makmum apa saja? Berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Islam tidak hilang akal karena gila atau sebab lainnya. Mumayyiz, sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya, ya. Jadi paling tidak satu mazhab nih, ya, misalnya mazhab Syafi'i, ya, yang makmum juga mazhab Syafi'i, karena kalau dalam sholat subuh nih misalnya, ya, dalam kunut, ya, imamnya baca kunut karena mazhab pertama, hukum asal sholat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki dan perempuan berdiri di belakangnya. Jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam. Jika makmumnya laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Jika makmumnya terdiri dari dua orang atau seorang laki-laki, maka keduanya membuat satu baris di belakang imam. Jika makmumnya perempuan atau mereka berdiri di belakang dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Jika makmumnya terdiri dari seorang perempuan, anak kecil, ya, maka caranya adalah makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, ya, bukan di belakangnya. Dan terakhir, jika makmumnya terdiri dari sekelompok orang laki-laki, anak-anak kecil, ya, waria dan jamaah perempuan, maka barisan yang pertama adalah laki-laki dewasa, kemudian diikuti oleh anak-anak, kemudian waria, dan paling belakang adalah perempuan. Nah, itu tadi materi kita hari ini, ya. Apakah kalian sudah paham, anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah, ya. Kemudian, nah, Bu Guru ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini Bu Guru akan membentuk kalian kelompok, ya. Bu Guru urutkan berdasarkan absen, ya. Coba nih, absen pertama, ya, Fathur Rahman, kemudian Imam Mutakin kelompok 1. Baik, Bu. Kemudian yang kelompok 2 Masrur Muhsin sama Muhammad Kun Muhandis, ya. Ya, kelompok 3-nya ada Nur Ainia dan Nur Fatimah. Kelompok 4 ada Nurul Malfiro dan Ponya, sedangkan di kelompok 5-nya Siti Hafidoh dan Siti Najihah Rifki. Nah, apa yang harus kalian diskusikan? Iya, Bu. Nah, ini, ya. Jadi setelah kalian tadi mengamati yang sudah Ibu tayangkan dan juga yang sudah Ibu jelaskan, nah, coba nih, ya, kalian amati gambar di samping kanan. Nah, ini ada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian setelah itu kalian identifikasi, ya, dan nanti setiap kelompok, ya, akan mempresentasikan, ya. Misalnya nanti ada kelompoknya Mbak Siti Hafidoh sama Najihah, cukup satu saja yang mempresentasikan, yang lain pun juga sama, ya. Kemudian apa yang harus kalian diskusikan? Nah, nih, ya, ada 2 hal yang harus kalian selesaikan. Apa? Yang pertama yaitu
berapa perbandingan pahala sholat sendirian dengan sholat berjamaah? Nah, kalau kalian tadi nyimak pasti tahu. Ya. Kemudian yang kedua, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah itu dapat diwujudkan melalui perilaku apa? Nah, ya. Kemudian kalian isikan kolom ya di sebelah sini nih ya. Ya, sudah siap ya? Ya, silahkan mulai dari sekarang didiskusikan. Ya. Ya Bu, sudah Bu. Ya, cukup ya? Ya. Bu Guru anggap cukup. Ya. Coba nih, Bu Guru minta perwakilan satu saja. Coba kelompok satu nih ya. Siapa nih yang mau mempresentasikan? Fathur apa Imam? Imam saja wis ya? Iya, oke. Imam siap ya? Ya, coba Mas Imam, dari hasil diskusinya kira-kira apa yang bisa disimpulkan biar semuanya tahu ya. Halo Pak Imam, sinyalnya tadi hilang. Oh, sinyalnya hilang? Iya. Oh ya, coba Mas Bawa Fathur sinyal dari siap rumah. ya? Oke Bu. Coba Mas Fathur, Ya, kalau berapa dilihat perbandingan pahala sholat sendirian dengan sholat berjamaah? perbandingan pahala sholat sendirian berdasarkan hadis tersebut yang Pak Dirgan sampaikan adalah kalau sholat sendirian itu mendapatkan 1 derajat, sedangkan kalau kita berjamaah mendapatkan 27 derajat dan insya Allah pasti diterima. Iya, itu bagus sekali ya. Pasti dari tadi nyimak nih penjelasan dari Bu Guru Iya ya. jelas, Bu Guru Coba cantik kalau kok. yang kedua, coba kalau yang kedua, apa Mas? Ya, Sikap sikap kecintaan kepada kepada sholat sholat berjamaah itu dapat diwujudkan melalui perilaku apa? dengan sikap kecintaan kita kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku. Ya kita saling silaturahim, saling. Ya. Iya. Oke. Setelah mendengar adzan, Betul. langsung bergegas ke masjid, Masjid. mengajak teman-teman untuk Bersolat pergi ke berjamaah. masjid, ya melakukan sholat berjamaah. Iya Bu. Ya sudah bagus sekali ya presentasinya ya, jempol pokoknya buat Mas Fathur ya, hebat. Iya. Nah kemudian nih ya untuk tugas yang kedua. Tugas kedua ini tidak harus kalian selesaikan sekarang ya, tapi menjadi PR kalian di rumah ya. Nah, ini nanti kalian tinggal membuka Google Classroom-nya ya, soalnya nanti akan Ibu share di Google Classroom ya, ada 10 soal ya, pilihan ganda. Silahkan kalian pilih yang paling tepat yang menurut kalian ya. Satu soal bobotnya 10 karena jumlah soalnya ada 10 ya, sehingga kalau yang betul semuanya nilainya 100 ya, atau sopeh ya. Nah itu tugas untuk kalian di rumah ya. Ibu harap tidak ada yang menunda-nunda, berarti setelah menyelesaikan langsung dikerjakan ya. Kemudian sudah paham semua ya tugasnya ya? Iya Bu. Insya Allah Bu. Sudah. Ya, Mbak, ini ya kita menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Apa saja? Yang pertama, dalam ketentuan fikih dikenal 2 bentuk pelaksanaan sholat, yaitu apa? Sholat munfarid dan sholat berjamaah. Sholat jamaah merupakan pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang mana di dalamnya ada peran sebagai imam dan makmum. Imam dan makmum dituntut memiliki syarat-syarat yang menjadikan sholat berjamaah menjadi sah hukumnya. Dan terakhir, posisi makmum dengan imam berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin dan jumlah makmum yang mengikuti sholat berjamaah. Ya, itu yang bisa kita simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Ya. Coba nih sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Bertanya Ibu. Oh iya, silakan Mbak. Mau tanya Ibu. Kalau di rumah kan ada ayah, ibu, saya sama adik. Boleh nggak saya yang jadi imam?
Oh ya, soal pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Tadi jika di rumah ada ayah, ada ibu, ada Mbak Nurul sama adik, boleh nggak nih Mbak Nurul jadi imam? Coba kira-kira yang lain ada yang bisa menjawab? Saya Nggak Bu. boleh. Iya, coba Mbak. Di YouTube kan, kemudian di Kirim link YouTube-nya. Apa? Karena di situ ada ayah. Ayah adalah seorang laki-laki. Iya, betul sekali ya. Jadi yang harus bertindak seperti imam ya ayah dong kan, karena ada ayah di situ. Kecuali jika misalnya ayahnya Mbak Nurul nih sedang keluar kota atau masih bekerja, di rumah ada ibu Mbak Nurul sama adik, ya boleh Mbak Nurul jadi imam ya. Ya, ada lagi yang lainnya yang bertanya? Sudah, kalau tidak ada, ya Ibu tutup ya pembelajaran hari ini ya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya ya. Nah, Ibu tutup dengan membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Basmalah alhamdulillah bersama-sama dulu ya. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.